Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Menko Perekonomian, Bapak Erlangga Hartarto, Pak Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Pak Suharso, dan Pak Arifin Rudianto. Dan serta yang saya hormati teman-teman CNBC, Bu Nadia, kemudian juga Bu Leli, Pak Bayu, dan hadirin sekalian para narasumber. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Himpunan Alumni IPB dan juga CNBC atas acara hari ini yang sangat-sangat penting untuk terus memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan bangsa ini. Karena saat ini kita dihadapkan pada sebuah krisis, yaitu pandemi COVID-19, dan ini telah merupakan satu momentum besar bagi kita semua untuk semakin berkomitmen mewujudkan kemandirian pangan. Jadi kemandirian pangan sudah menjadi keniscayaan karena kita tahu bahwa sektor pertanian selalu tumbuh positif pada saat-saat krisis, pada tahun 2020, pada tahun 2021, dibandingkan dengan sektor-sektor lain. Oleh karena momentum ini harus kita konkretkan dengan kemandirian pangan ini, apalagi melihat situasi perdagangan internasional yang terganggu akibat negara-negara lain juga menahan stok pangannya. Bapak sekalian yang berbahagia, kita terus mewujudkan kemandirian pangan ini tentu dengan berbagai orientasi ya, tentu orientasi produksi menjadi hal yang sangat penting dengan fokus pada peningkatan daya saing sehingga kualitas produk kita benar-benar memiliki daya kompetisi yang kuat. Kemudian kedua, mau tidak mau petani harus sejahtera. Yang ketiga, alam juga harus lestari. Ini mengkombinasikan ketiga orientasi ini menjadi sangat penting sekali. Oleh karena itu dalam jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang perlu kita formulasikan langkah-langkah yang saya yakin nanti akan dibicarakan lebih jauh dalam Forum Food Summit dan Agriculture ini. Jadi Bapak sekalian, dalam hal yang sangat berjangka pendek ini yang perlu kita amati adalah bagaimana kita harus mampu melihat perkembangan pandemi COVID di desa-desa. Kita harus mampu untuk melakukan pencegahan agar pandemi COVID ini tidak meluas ke desa, karena desa ini adalah sumber kehidupan, karena desa ini adalah sumber pangan kita. Oleh karena itu, ini upaya untuk terus meredam pandemi COVID ini menjadi kepentingan kita semua, sehingga kita harus berkolaborasi, harus bersinergi seluruh pihak yang ada. Nah, dalam konteks pertanian ini, Bapak sekalian, memang masalah teknologi terus masih menjadi agenda kita. Kalau kita ingin tadi berorientasi pada penguatan daya saing. Oleh karena itu, teknologi digital, teknologi 4.0 akibat atau merupakan konsekuensi dari revolusi industri 4.0, menurut saya ini sudah menjadi keniscayaan dan kita harus siapkan. Namun demikian perlu strategi yang lebih smart. Karena Indonesia saat ini menghadapi pelaku-pelaku atau memiliki pelaku-pelaku yang beragam. Ada pelaku usaha atau petani yang masih 1.0, ada yang 2.0, ada yang sudah 3.0. Namun bagaimana kita harus berstrategi untuk mengantarkan para petani kita, para pembudidaya ikan, para peternak dalam satu gerbong untuk menuju 4.0. Ini satu hal yang saya kira tidak mudah dibandingkan dengan bagaimana proses transformasi pertanian di dunia maju. Kita punya tantangan tersendiri dan kita butuhkan solusi-solusi untuk itu. Namun demikian, penguatan di sektor hulu ini saya kira pertanian digital menjadi penting, namun juga aspek-aspek lain seperti penguatan perbenihan ini harus semakin kuat supaya kita lebih mandiri. IPB sudah hadir dengan 70 varietas unggul, ada IPB 3S, kemudian juga IPB 9G yang produktivitas sudah mencapai 12 ton per hektar, ada pepaya Kalina yang sudah diekspor ke 11 negara, ada nanas PK1 yang sudah diekspor ke negara-negara di Asia, kemudian juga ada bawang merah, ada juga ayam D1, D2, D3, dan saya kira masih banyak lagi. Oleh karena itu kita juga perlu memperkuat teknologi substitusi impor dan diversifikasi pangan. IPB punya beras analog, mie dari kanyong, mie dari jagung, yang semua ini sangat penting sekali untuk substitusi impor, sehingga kita bisa meredam impor untuk produk-produk yang saat ini ada seperti mie dari terigu dan sebagainya. Perlu juga teknologi untuk mengatasi food loss and food waste, karena Indonesia menjadi kontributor nomor 2 terbesar di dunia. Dan kita untuk mengatasi food loss butuh teknologi yang lebih presisi, seperti handling pada saat panen. Hadirin sekalian yang berbahagia, selain teknologi juga isu SDM. Regenerasi petani sudah menjadi keniscayaan, dan kampus harus menjadi
proses regenerasi petani-petani ini, sehingga petani-petani muda, petani-petani milenial adalah petani yang masa depannya harus kita siapkan by design untuk bisa memperkuat orientasi tadi, peningkatan daya saing, peningkatan kesejahteraan, serta sustainability. Dan pada saat yang sama kita juga harus berpikir sistem logistik pangan, apalagi di masa pandemi COVID ini, persoalan logistik menjadi kunci, serta bagaimana kita mampu untuk melakukan pencegahan konversi lahan. IPB sudah hadir dengan instrumen baru, dengan teknologi 4.0, dengan machine learning, untuk bisa melakukan monitoring pencegahan lahan, monitoring konversi lahan real time. Ini sangat penting sekali sebagai instrumen untuk membantu pemerintah dalam pengendalian lahan. Dan di saat COVID ini kita juga merasakan di mana urban farming sudah mulai tumbuh, orang sudah mulai cinta pertanian, dan community-based food system ini harus semakin kita perkuat. Dan terakhir adalah bagaimana kita harus mampu menciptakan tata kelola, food governance, agriculture governance, yang berbasis pada penguatan data, itu saya kira akan sangat-sangat diperlukan. Jadi science-based policy ini merupakan keniscayaan dan ini peran perguruan tinggi, peran alumni IPB sangat ditunggu. Oleh karena itu, kita berharap dengan moto baru IPB, Inspiring Innovation with Integrity, ini akan menjadi semangat kita bersama, agar kita terus memberi manfaat untuk kemajuan bangsa. Terima kasih dan sekali lagi selamat himpunan alumni IPB dan CNBC, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.